Oke, saya deposit 1000. Nah, di sini langsung ke hitungan Excel. Nah, di sini pindah ke versi desktop, bahasanya akan sama dengan versi desktop yang versi LED. Pertama, kita masukkan saldo utama sesuai yang kita depositkan ke robot. Itu 1000. Nah, kesempatan akan saya contohkan di kesempatan 60. 180 level 8. Pertama saya akan praktekkan ini alurnya single trade. Jadi untuk trading di single trade, kelipatan modal itu ngambil maksimal dan level ngambil maksimal. Bisa juga nanti dipaduin dengan small entry untuk menambah level. Nah, modal awal di sini untuk mengatur tembakan awal dan mengukur kerugian. Jadi dari modal 1000 ini kita siap rugi berapa persen ketika terjadi kerugian. Nah, ini kerugiannya kalau 0,1 21%. Berarti ketika terjadi loss maksimal itu sekitar 209, standar 201 doge dari 1000. Oke, take profit saya isi di sini 3%. Nah, lalu ke pengaturan. Di sini kesempatan disamakan dengan yang ada di Excel, yaitu kesempatan 60. Habis kesempatan 50, langkah selanjutnya yaitu kelipatan modal disesuaikan 180. Modal awal 0,1, terus max modalnya 134. Nah, langkah selanjutnya di sini ada low sama high. Ini tergantung analisa teman-teman. Mau pakai transaksi low-nya berapa, mau pakai yang high-nya berapa kali. 3/2. Nah, untuk memainkan single trade, jumlah transaksi diisi 1 dan max modal dinolkan. Untuk single trade, saya ulangi sekali lagi, untuk single trade jumlah TRX diisi 1 dan max modal diisi 0. Nah, setelah disetting di sini kita ke multiplier. Aktifkan multiplier loss. Dan multiplier di sini diisi kelipatan modal yang ada di Excel 180. Nah, lalu max step. Apa yang dimaksud max step? Max step ini diisi level, berarti 8. Berarti 8 kali step, 8 kali pernyataan. Nah, setelah dipindah seperti ini, kita cek lagi, takutnya ada yang salah. Nah, kalau memang sudah betul semuanya, kita ke pernyataan dan start. Nah, lossnya pun kecil. Untuk di single trade pasti ada merah, itu pun akan lebih sering merah. Tapi meskipun banyak merahnya, itu akan terbayar dengan 1 kali hijau. Nah, saya post dulu. Nah, ini kan loss 0,1. Robot akan ngemarti atau ngelipat sesuai di kelipatan modal yang ada di Excel, yaitu 180%. Ketika terjadi loss di tembakan awal 0,1, dia akan ngelipat 108%. Ketika terjadi loss, di sini akan nambah 180% dari 0,1. Karena di sini profit, loss 0,1 akan terjadi profit 0,16. Saya start lagi. Ini alurnya single trade murni tanpa dipaduin dengan
multi win. Jadi cuman memakai multi loss saja. Nah, terus dulu. Nah, ini kan 0,1 loss, 0,2 loss. Nah, di step ketiga terjadi profit 0,4 dan hitungannya masih profit. Jadi meskipun loss sampai 3 kali, 1 kali profit itu akan terbayar oleh 1 kali profit. Nah, saya stop. 0,1 loss, 0,28 loss, 0,784 loss. Nah, tembakan keempat itu profitnya 1,3. Kalau untuk di single trade memang terlalu lama dibandingkan lebih lama dibandingkan multi trade karena di single trade ini nembaknya satu-satu. Kalau pengen lebih cepat jalannya robot, roll speednya tinggal dinolkan. Ini akan lebih cepat ketimbang pakai roll speed 1. Lebih cepat. Saya stop. Nah, ini kan loss kan di atas. Lossnya 1, 2, 3, 4. Nah, tembakan kelima profit. Dan profitnya itu pun lebih besar ketimbang lossnya. Jadi lossnya ini ketutup dengan 1 kali profit. Nah, oke, monggo mic-nya dibuka. Saya buka sesi pertanyaan. Monggo teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan tentang fitur robot dan hitungan Excel. Mas Haris. Aduh, suaranya Pak Ipe ini. Udah nggak kebanjiran, tenang aja. Kalau Maxes itu apa sih? Oke, Maxes Po ya? Ya. Nah, ini oke. Maxes. Saya kan di sini modal awalnya kan 0,1. Nah, di Maxes saya akan rubah. Misalkan di sini ya, Maxes. Di sini kan 0,1. Berarti ketika Maxesnya di sini diisi 0,2. Di sini perintahnya apa, Pok? Itu tergantung dari teman-teman. Apakah mau stop apa mau reset? Coba saya akan stop. Pilihannya. Saya start. Wah, ternyata Pok Ipe selama ini udah ikut Zoom belajar sendiri, tahu langsung aksesnya. Canggih dia, Mas. Akses 0,2 stop. Akses multiplier loss tercapai. Kita lihat di pernyataan. Nah, ketika terjadi loss di 0,2, robot akan stop. Nah, di atas tadi ada 0,2, tapi di sini profit. Robot tidak akan stop. Jadi kalau dibatasin mau modal awal berapa dan langkahnya apa itu ada di Maxes. Misalkan mau reset, tes. Nah, saya start. Ketika loss di modalnya ini 0,2, robot akan reset. Nah, ini kan 0,2. Nah, reset lagi ke 0,1 kok. Oh, gitu. Oke, pembatas rem. Jadi fungsinya pembatas gitu ya. Betul. Nah, itu akan reset lagi. Berarti kalau main single trade
Eman. Soalnya kalau loss di poin 2 ya itu akan reset dan lossnya pun akan lebih kecil daripada lossnya po. Jadi tidak nutut. Profitnya nggak nutup ya Mas ya? Dan nutup Pak. Dinolkan. Jadi ketika 0.2 loss itu robot tidak akan reset, tetap melanjutkan sampai 8 step. Nah ini single trade murni. Bisa juga dipaduin dengan small entry. Saya stop dulu. Nah ini settingan small entry. Di sini bisa diperkecil. Nah misalkan contohnya 0.0001. Nah di sini juga dikasih 0.5 atau 0.1. Direknya 1. Terus kesempatan disamakan. Lipat modal 180. Dan di sini percobaannya 2 kali trade, modenya loss. Berarti 2 kali loss. Robot 2 kali loss akan masuk ke modal awal. Jadi sama halnya ketika small entry-nya ini pakai 2 kali loss dan di multipliernya ini 8, sama halnya kita memakai 8 ditambah 2 berarti 10 level. Jadi robot itu akan mencari lossnya dulu 2 kali berturut-turut di small entry. Nah ini baru 1. Ketika 2 kali loss berturut-turut, dia akan masuk ke settingan awal. Oh kok 1. Nah baru masuk ke settingan awal. Profit kembali lagi ke small entry dan mencari 2 kali loss lagi. Profit kembali lagi ke small entry. Jadi lebih hemat modal. Takutnya main single trade mau ditinggal dipaduin sama small entry. Soalnya ketika terjadi profit di modal awal, robot itu akan masuk lagi ke small entry, ke pernyataan kecil. Nah, loss profit kembali lagi ke small entry. Jadi kalau main single trade itu dipaduin dengan small entry, di settingan awalnya itu lossnya tidak akan dalam. Nah, profit masuk lagi ke small entry. Hasilnya sih di robot Norici ini fitur-fiturnya sudah sangat lengkap. Tergantung dari kitanya aja. Mau trading seperti apa, karakternya gimana, tinggal kita menganalisa sendiri. Kenyamanan kita itu trading di mana. Mau single trade, mau multi trade, bisa. Mau untung banyak Mas Haris. Alhamdulillah. Nanya dong. Siap. Wah, apa No. Pakai bos. Pokoknya malam ini spesial buat Pak Budi sama Pak Ipe dah. Saya mau nanya Mas Siap. sedikit nih. Single trade. Siap. Saya kan saya paduin nih. Saya lupa kesempatan berapa kemana ya. Itu saya ngambilnya 15% ya. Untuk take loss-nya. Oh, take loss-nya. Pakai small entry-nya. Ya, maksudnya kan berarti begitu bukan take loss-nya apa? Begitu step ini selesai di level taruh ini misalkan level 8 nih seperti punya jenengan ya. Betul. Kan kerugian kan 209 kan gitu ya. Nah, itu saya padukan dengan small entry. Begitu nyampe loss maksimal itu bukan 209 loss-nya, tapi lebih banyak lagi gitu. Kenapa itu ya? Itu dipaduin sama multi win enggak, Pak? Enggak pakai multi win. Cuman ini aja, small entry aja. Settingannya? Small entry-nya kegedean dia. Saya waktu itu kalau nggak salah 33 deh. Di small entry-nya settingannya, Pak? Harusnya di small entry itu sama sih, small entry sama. Disamakan? Sama seperti settingan awal.
untuk apa namanya kesempatannya sama persis seperti punya Mas Aris ini, seperti 0,01 max modal itu 1 gitu. Oh, modal awalnya disamakan dengan di small entry sama modal awal ini Modal awalnya 1 disamakan. dia, Ya Mas. sama Pak, Pak, wajar. Soalnya gini Pak, ketika di sini disamakan 0,1 dan di sini disamakan max modalnya atau dinolkan, berarti tidak ada batas Pak. Pasti besar kalau loss di small entry. Yang sama max modalnya. Kalau modal awalnya 0,0001 per 1000 ya. Jadi per Max seberapa pun modalnya 1. gini Pak, kenapa ada settingan small entry? Small entry ini adalah pernyataan kecil. Jadi sekecil mungkin, meskipun di sini 0,0001, di sini isi 1. Iya. Ini pasti di small entry ini meskipun loss kecil, Pak. Tidak besar sebesar di settingan awal. Nah, itu begitu sampai loss step maksimal, lossnya 2 kali lipat, Mas. Itu kejadiannya itu. Saya Ya, juga pusing pasti kenapa bisa ada begitu yang ya. salah di small entry-nya, Pak. Karena kalau small entry-nya di setting seperti ini, tip modal awalnya dikecilin 0,0001, max modalnya 1 ada atau Iya, 0,1. udah saya kecilin. Nah, itu meskipun loss sampai step akhir tetap sesuai Excel. Karena kan di sini. Nah, ini step 8. Nah, lossnya pasti dari sini. Ini level 8. Kalau di small entry kalau di single trade untuk loss itu jarang sekali untuk lompat. Karena di historinya itu kita nembak satu-satu. Beda dengan multi. Beda halnya ketika kita memainkan pakai sama multi win. Beda. Saya stop dulu. Jadi misalkan di sini kan multi loss. Nah, kita ngaktifin multiplier win. Misalkan multipliernya ini diisi 10% dan di sini 2 step. Perintahnya di sini reset. Nah, jadi dia akan ngemarti 10% dari multiplier loss-nya. Dari modal awal itu dari loss yang berapapun dia akan menambah. Ketika terjadi win dia akan ngelipat langsung 10%. Saya coba akan praktekkan. Start. 2 kali loss di small entry. 1. Karena selama saya main single trade ini Pak, jarang sekali loss-nya itu langsung di luar Excel. Nah, sebentar dulu. Loss. Reset lagi. Saya stop. Nah, ketika teman-teman memainkan single trade dipaduin dengan multi win, tolong diperhatikan lagi. Ini kan 2 kali loss di small entry. 1, 2 di small entry loss dan profit di settingan awal. Nah, di sini kan perintahnya 2 step multi win. Jadi di settingan awal itu robot akan mencari 2 kali win baru kembali ke small entry. Nah, win di 0,05. Seharusnya di 0,1 ini terjadi profit baru kembali ke small entry. Berhubung di sini loss, dia akan mencari 2 kali profit. Nah, 0,1 loss. 0,18 profit. Nah, di sini terjadi loss lagi. 0,3, 0,9. Nah, tembakan lagi profit. Nah, ini kan profit 2 kali. Sesuai yang kita perintahkan di multiplier win 2 kali step. Ketika menemukan 2 kali win di settingan awal, robot baru masuk ke small entry, ke pernyataan kecil. Seperti itu, Pak. Dan mencari 2 kali loss lagi. Nah, misalkan teman-teman tidak memakai small entry,
karena terlalu lama, tidak apa-apa, dinolkan. Tapi kita harus tahu karakternya settingan ini. Ketika terjadi zigzag, last loss, single trade sama multi win itu langsung stop jika untung. Biar lossnya tidak semakin besar. Emang sih lebih cepat dipaduin multiplier loss sama multiplier win single trade. Tapi kita perlu hati-hati. Nah, last loss seperti ini kan. Nah, stop jika untung. Trading dihentikan karena memenuhi salah satu pengaturan sistem Anda. Nah, robot tidak akan melanjutkan sampai 2 kali loss. 2 kali profit karena kita sudah stop jika untung. Jadi 1 kali profit, robot akan stop secara otomatis. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman, monggo. Saya harap banyak pertanyaan dari teman-teman karena dengan adanya meeting Zoom ini dari pihak owner Norici menginginkan kita sharing apa kendalanya teman-teman di robot Norici ini. Mas Haris, aku pernah pakai settingan winnya itu 121. Diajarin Mas Heret. Tapi waktu itu bagus dapatnya. Di mananya kok? 1%, 21. Maxesnya 21. Makanya satunya maxes itu kadang-kadang saya bingung buat apa. Oh iya, soalnya butuh pemahaman yang ini kok kalau maxes. Jadi ketika win di maxes sekian, di sini pasti perintahnya reset kok ya. Iya, reset. Ya, soalnya batas. Ketika di sini 0,5 misalkan. Nah, ketika di sini menemukan 0,5, mana? Oh, di sini misalkan udah ngesiksa 0,8, misalkan di sini multipliernya 0,8. Kalau pakai multiplier win ya, Pok ya. Jadi ketika terjadi win di modal ini, Pok ya, di modal ini 0,8, otomatis bot itu akan reset lagi ke awal. Jadi membatasi level untuk ngereset lagi ke awal biar menjaga kemungkinan untuk tidak loss semakin besar seperti itu kok. Waktu itu saya 1000 dapat 300. Bagi-bagi kok. Bagi 2 kok. Bagi 2 gimana? Bener nih, Pok. Iya, profitnya bagi 2 kok. Betul, Mas Anjir, betul. Tapi pernah saya coba lagi loss juga. Waktu itu udah lama saya coba loss. Kenapa itu? Ya, karena ada belum beruntung. Makanya saya belum pahamin karakternya. Pahami karakter. Jadi gini, Pok. Emang setiap edukator di manajemen ini berbeda karakter, kenyamanan trading. Jadi user-user itu bisa memilih mana karakter yang pas dengan karakternya teman-teman atau menciptakan karakter sendiri. Nah, ketika teman-teman ini menemukan kenyamanan tradingnya, gayanya seperti apa, pakai multi win, multi loss, multi target, atau bom. Nah, itu ajukan ke owner atau adminnya Norici. Mas, saya mau belajar karakter seperti ini. Saya enak settingan di ini. Nah, nanti dari pihak admin Norici itu akan menyampaikan ke kami sebagai pihak manajemen. Nah, tugasnya dari manajemen akan mencari edukator yang paham di karakternya user tersebut. Seperti itu kok. Jadi di robot ini dan di manajemen itu tidak ada paksaan untuk mengikuti karakter salah satu edukator kami. Tergantung dari kenyamanan user masing-masing. Enaknya di mana? Misalkan enak di single trade sama multi win. Target 2-3%. Pasti ada support untuk memahami lebih detail lagi. Tergantung dari karakternya user masing-masing. Seperti itu kok. Mas Ari mau menegaskan lagi mungkin ya? Siap, mau siap. nanya sekalian.
terkait dengan ini kan single trade. Ini berarti cocok untuk trader yang misalnya nggak punya waktu banyak buat buka laptop, jadi ketika dia buka sekali terus ditinggal lama, terus ketika balik lagi udah untung gitu ya? Mungkin ya? Kalau untuk single trade murni itu bisa ditinggal, Pak. Ya maaf, dengan Bapak siapa ini? Wawan, Pak. Oh, Pak Wawan. Siapa? Nah, Iya, kalau main multi trade single trade murni tanpa dipaduin dengan single. multiplier win, itu kan single trade murni. Kalau untuk ditinggal bisa ininya diperpanjang, Pak. Misalkan pakai 4 atau 5 sesuai dari kesempatan tersebut. Jadi misalkan kesempatan 50 ke bawah, kalau mau ditinggal itu ditambah. Karena kesempatan kecil ke bawah 50 pasti keseringan loss-nya. Nah, apa fungsinya small entry? Itu untuk membuang loss-nya dulu di small entry, Pak. Meskipun loss kan kecil di small entry sesuai dengan settingan. Ketika 8 kali loss di small entry baru masuk ke settingan awal. Nah, profit masuk lagi ke small entry. Tapi sebelum ditinggal, tidak ada salahnya kita memahami karakter settingan tersebut. Karena gini, Pak, ketika kita tidak memahami karakter kesempatan tersebut atau settingan tersebut, moro-moro setting belum memahami karakternya ditinggal. Tahu-taunya datang-datangnya habis saldo utama. Tidak sesuai yang kita inginkan. Jadi sebelum settingan yang dipakai untuk ditinggal, itu kita analisa dulu. Seperti itu, Pak. Oh, baik. Dikira bisa langsung setting, start langsung tinggal, tahu-tahu udah profit aja. Oh, enggak, Pak. Kan seneng saya. Bisa, Pak Wawan bisa. Tergantung mau profit apa mau loss gitu. Nah, Itu saya betul. pernah tinggal. Jadi di robot ini cuma alat bantu aja. Robot akan berjalan sesuai yang kita settingkan, bukan sesuai yang kita harapkan. Seperti ya perjalanan hidup kita sih. Pengennya kita kan hidup sehat, sukses. Tapi nasib berkata lain. Ya, tergantung dari usaha kita kan seperti itu, Pak. Tapi kalau untuk 2% dan 3% sih untuk mempelajarinya itu tidak membutuhkan waktu lama. Oh iya, begitu. Kenapa? Ya Ini kan alurnya single trade. Nah, misalkan teman-teman bingung nih, Mas gimana ini settingan single trade langsung memainkan multi trade, apanya yang perlu dirubah? Sangat mudah. Tinggal di off kan multiplier loss-nya. Lalu ke pengaturan, jumlah transaksi ditambah. Karena kalau satu ini single trade. Nah, lebih dari satu, misalkan diisi 2, itu sudah menjadi multi. Misalkan saya isi 100 dan max modal disesuaikan yang ada di Excel. Kalau untuk main multi itu max modal harus diisi untuk membatasi loss-nya sesuai yang kita harapkan. Nah, misalkan max modalnya dinolkan atau di sini diisi 999 melebihi dari max modal di Excel, sama halnya kita sudah siap resiko all in. Siap loss semuanya. Karena yang diisi cuman modal awalnya saja, tapi tidak ada max modal pembatasnya. Seperti itu. Di sini 134. Tapi Mas Aris, Pak Darwanto enggak deh. Kenapa, Pok? Diisi Apa, 0 dia. Mbak? Diisi Oh, 0. itu ini dia all in. Isi 0 all in tuh. Siap all in, Pok. Emang profitnya kecil-kecil, kadang langsung besar, kecil-kecil besar, ataupun lossnya kecil dan kadang langsung habis semua. Karena tidak ada batas levelnya, Pok. Tidak ada batas kedalamannya. Nah, ini kan max modal 134. Nah, 134 ini ada di level berapa? Kita pergi ke samping di Excel. Nah, ada di level 8.
dan di level 8 modal awalnya max modalnya itu 134. Nah, jika digeser ini batas lossnya 209 doge. Nah, misalkan dinolkan ya kuat-kuatkan level. Modalnya sampai berapa? Level berapa? Kalau 1000 di level 10 1600 berarti diantaranya ini kalau sampai max stepnya 10 atau 11 terjadi loss itu akan habis. Kalau profit ya akan besar. Seperti itu kok. Nah, kembali lagi. Nah, ini kita isi sesuai Excel 133. Kan di Excel kan max modalnya 134. Saya kurangi 1 karena modal saya 1000. Kalau 2000 saya kurangi 2. Kalau 5000 dikurangi 5 dan begitu seterusnya. Kalau 10.000 dikurangi 10. Nah, coba saya start. Multiplier sudah off. Small entry off. Selamat, target profit Anda telah tercapai. Multi cepat. Kenapa di multi ini beda dengan hasilnya dengan single trade? Yang membedakan adalah jumlah transaksi. Di sini diisi jumlah transaksi 100 di multi. Settingan multi diisi 100. Berarti satu kali history, satu kali hijau ini sama halnya kita melakukan 100 transaksi di market, di dashnya. Kalau single trade kan diisi 1. Berarti cuma nembaknya satu-satu. Meski terjadi loss, itu akan kecil. Karena cuma transaksinya 1 kali. Sesuai modal awal. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman tentang perbedaannya multi sama single. Itu multipliernya diisi. Enggak kok. Dinolkan kok. Di off kan. Tidak ada yang dicentang. Mas Aris. Siap, siap Bapak Rektor. Yang tadi kan yang saya mau main barbar tadi. Nah, itu saya pakai tes pasar, Mas Aris. Pakai tes pasar. Jadi saya bagi 10.000 tes pasarnya. Di tes pasarnya bagus banget. Ijo royo-royo tuh, waduh gitu. Nah, kayaknya saya mainkan modal yang sungguhnya gitu. Settingan aslinya. Settingan aslinya. Tembakan pertama itu saya lupa itu masih start tapi masih pause ya. Jadi masih ketahan itu loh. Iya, ngegantung. Satu kali pernyataan yang sebelumnya itu ngegantung satu pernyataan, Pak. Kalau di pause. Makanya teman-teman ketika ganti settingan jangan main pause. Harap di stop aja langsung. Ini Mas, udah saya pause, saya stop juga gitu loh. Stop. Nah, ketika di start itu kan pause belum kita buka itu. Betul. Jadi masih menggantung. Nah, ketika langsung saya play kan, itu langsung kena merah. Nah, pertanyaan saya, kenapa ya kalau di tes pasarnya itu hijau royo, tapi ketika kita mainkan aslinya itu dengan modal yang tadi yang settingan barbar tadi itu, kenapa langsung dihajar ya? Misalkan aslinya settingan 1000, Pak ya. Ya. Resiko 10%. Berarti 100 doge. Atau enggak kalau main barbar biasanya di sini paling enggak lah 50%. Nah, berarti di sini 500, Pak ya. Dari 1000. Ya. Nah, dari modal 500 misalkan Pak Budi langsung deposit ke bot cuman 100 misalkan atau enggak Ya, 500. Nah, 100 ya, 100.
Nah, ketika test market dari settingan aslinya dibagi 1000, ini kan modal masih kuat, Pak. Mm-mm. Nah, ketika dikembalikan ke settingan awal, karena sebelumnya test market stabil, wajar. Ketika test market pasti stabil. Kenapa? Karena dibagi 10, modal tahan, kuat. Ketika dibalikan ke settingan sudah modal 100 tapi resikonya 500 doge, berarti kan 500% kerugiannya, Pak. Ya. Jadi buat teman-teman yang suka main barbar, itu cuman ada 2 pilihan. Harus siap. Siap loss dan siap rugi. Nah, ketika teman-teman tidak siap loss, tolong main standarnya saja, Pak. Seperti itu. Karena di main barbar seperti ini, tembak-tembakan, ya cuma ada 2 pilihan, loss dan profit. Risikonya itu lebih besar ketimbang kita main aslinya. Misalkan deposit 1000. Nah, seperti ini kan deposit 1000 risiko 20% berarti 200. Jadi meskipun loss 200, kan masih ada sisa saldo 800 yang menopang untuk mencari profit setelah loss. Dengan catatan di sini tidak diisi stop loss-nya. Misalkan di sini diisi stop loss-nya 200. Ditembakkan pertama loss, itu kan robot pasti stop. Kalau tidak diisi loss 200 di sini, tembakan berikutnya itu profit, itu kan masih ketutup, Pak. Menutupi loss-nya yang di atas meskipun tidak 100%. Kalau modal aslinya. Nah, misalkan main tembak-tembakan. Misalkan modal settingannya 10.000, risiko 20%, tapi deposit ke robot 1.000. Berarti kan teman-teman kan udah tahu risikonya bahwa dengan kerugian risiko 20% dari 10.000 itu 2.000, tapi didepositkan 1.000. Misalkan terjadi loss, itu akan langsung habis. Karena kita kan sudah tahu risikonya, Pak. Seperti itu, Pak. Jadi kalau main tembak-tembakan, teman-teman ya harus lebih siap loss. Karena di sini saldo utama tidak sesuai dengan settingan. Memang teman-teman banyak, ada sebagian yang suka main one-shoot-one-shootan seperti itu. Tapi sudah siap dengan resiko, Pak. Ada teman juga dari Bandung, dia tuh kalau main one shot tidak tanggung-tanggung, Pak. Minimal dia main 5.000 doge, 10.000 doge. Ya kalau loss ya habis. Kalau profit dari modal 10.000 itu kadang dapat 20.000, 25.000. Seperti itu. Jadi sudah siap dengan resikonya. Soalnya kan sudah disetting sendiri, Pak. Sudah siap resiko. Seperti itu. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan kesiapan kita dan kemampuan kita itu ada di mana. Baik, nanti mohon diulang lagi Mas dari tes pasar ya, dari tes market. Tes market. Kalau tes market lebih enaknya kita beda robot, Pak. Lebih safety. Tapi dalam konteks bukan risiko all in. Sesuai rule manajemen. Karena untuk risiko all in itu bukan dari rule-nya manajemen, udah dari teman-teman sendiri. Karena di robot ini kan dari manajemen 3 up ke 5%. Itu pun sangat mudah untuk dipelajarinya seperti itu. Nah, untuk ngetes market misalkan seperti ini. Ini kan settingan awal. Dibagi 10. Berarti 0,01. 13.1. Nah, ini sama halnya saya pakai settingan 200 doge dengan resiko 20% dari 200. Jadi ketika terjadi loss maksimal ini hanya 21 doge.
Jumlah transaksinya, Mas. Mas, jumlah transaksinya. Oh iya, Pak. Jumlah transaksi. Nah, ketika tes market, kita jangan hanya memperhatikan hasil profitnya. Nah, stop. Tapi ininya, Pak. Nah, ini kan sudah kena loss. Masih ada rumahnya. Nah, berarti posisi loss-nya ada di low. Kita turunkan low-nya. Kita rubah ke posisi high. Coba kita start lagi. Nah, beda kan hasilnya, Pak? Ketika dirubah. Nah, stop. Nah, kan sudah tes market. Hasilnya untuk volume berarti 220, masih di atas 25 posisi tembak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 bagi 2 berarti 4. Saya kembalikan ke settingan aslinya. Saya coba 4 kali step. Bersihkan. Saya start. 1 2 3 4. Trading dihentikan karena memenuhi salah satu pengaturan sistem Anda. Saris, Siap. Mas. Halo. Siap. Misalnya kita untuk tes market, kita menyiapkan satu robot khusus untuk tes market. Yang kita pakai tes market itu aja, gitu. Itu bisa nggak itu, Mas? Bisa, Pak. Nah, misalkan Norici buat saldo yang besar, Pak ya. Ya. Nah, untuk yang besar. Nah, terus misalkan di sini saya buka VIP Crypto. Nah, di sini yang untuk ngetes market kita modal 100 dengan settingan yang sama. Nah, apabila di robot satunya ini sudah volume stabil, langsung eksekusi di robot Norici-nya, Pak. Misalkan di VIP Crypto ini profit 10 kali, ke 11-nya loss, Pak ya. Ya. Berarti di bot Norici ini 10 kali profit kan di VIP Crypto-nya, berarti di Norici ini kita ngambil 4 kali profit, 4 atau 5. Itu keseringan terjadi, itu sukses, Pak. Meskipun Kita tidak membatasi itu, Mas, tidak membatasi persentase take profitnya. Nah, itu kan beda lagi, Pak. Tidak sesuai dengan tes market. Berarti tidak ada gunanya kita ngetes market. Apa fungsinya tes market? Pertama, kita ngecek volume. Kedua, kita melihat loss-nya itu ada di berapa kali profit. Misalkan 10 kali profit, ke 11-nya loss. Nah, dari tes market itu 10 kali profit itu dibagi 2 atau dibagi 3 untuk lebih amannya. Jadi di tes market itu bukan mengejar kita untuk mencari profit sekian enggak, tapi menghitung tembakan profitnya itu, Pak, untuk menghindari dari loss-nya. Misalkan targetnya teman-teman itu ada di 5%. Nah, sedangkan di tes market sampai 10 kali atau 15 kali ketemu loss. Kalau saya sih keseringan dibagi 3, Pak. 15 kali ke 16-nya loss, dari 15 itu saya bagi 3, berarti 5 kali step di modal yang sesungguhnya, Pak.
Jadi 5 kali itu keseringan profit. Meskipun 5 kali step itu tidak tercapai profit. Tapi kalau untuk saya kan ketika risiko 20% harus mencari 10% dari kerugian. Setiap berapapun kerugian, pasti saya mencari tembakan profit itu 10% dari kerugian. Jadi 3 kali step atau 4 kali step sudah tercapai. Mas Haris, Siap. itu kan dari volumenya udah kelihatan itu Mm-mm. 32 langsung 104. Itu bukannya udah mulai kita waspada. Betul. Tapi saya biarkan, Pok. Karena di tes market tadi itu sampai 8, 9 itu profit semua. Saya bagi 2. Jadi kalau sudah tes market 8 kali atau 9 kali profit, saya ambil separuhnya atau dibagi 3 untuk menghindari dari loss-nya. Seperti itu, Pok. Jadi emang profit tidak sesuai, tidak nyampe 3%, tapi saya cari amannya, Pok. Tidak masalah, saya pribadi profit kecil tapi terjauh dari risiko loss. Kalau kita tes marketnya pertamanya kita loss, gimana Mas? Apa harus kita ganti settingan atau harus ada yang dirubah? Banyak sih, Pok. Pertama, kita lihat posisi loss-nya itu di mana. Sudah. Kedua, jumlah transaksi. Ini sangat ngaruh juga. Ketika misalkan 100 masih loss, coba turunin 80. Nah, itu pasti hasilnya beda, Pok. Dan transaksi kecil, besar itu tidak menjamin 100% loss dan 100% profit. Tidak, tergantung dari karakter kesempatan tersebut, Pok. Saya pernah coba 20 dogi. Transaksinya 25 itu bisa dapat 100 dogi. Super, Pok. Kalau tapi panjang Pok pernyataannya. Pok IP kalau profit tidak rame-rame, Pok IP. Bagi-bagi, Ya, tapi Pok. risikonya tinggi. All in pasti, Pok ya. Iya sih. Tapi kan transaksinya aku kecilin jadi cuma 25. Pengen tahu seberapa kuat dia. Gitu. Super sudah, Pok IP. Tapi nggak nyampe 100, 101 loss langsung besar. Iya, bisa langsung habis. Soalnya kan sesuai dengan settingan di Excel kan, Pok ya. Iya. Langsung besar. Oke, lanjut teman-teman, mungkin ada yang Mas Ari mau tanya dong. Siap, ini dengan siapa? Wawan lagi, Mas. Oke, siap. Monggo Pak. Untuk single trade saya padukan dengan small entry. Itu kita bisa membatasi loss kita nggak? Misalnya nanti ketika ketemu loss, taunya dia nggak ngegulung di profitnya gitu. Pasti Pak. Nggak bisa ya? Maksudnya gini ya. Pasti ngegulung ya? Pasti dia akan membalas. Maksudnya ketika loss, misalkan loss 5 kali. Nah, profit ke-6-nya itu pasti akan ngetutupi, Pak. Loss yang di atas. Dengan catatan modal awal. Ini kan modal awalnya 0,1. Di settingan aslinya. Saya Excelkan. Untuk small entry-nya 0,0001. Nah, berarti max modalnya 0,1. Sama dengan di Excel. Jumlah transaksi juga 1. Kesempatan pun sama. Nah, meskipun di sini diisi 5 percobaan mode loss. Jadi meskipun 5 kali loss di small entry, itu kan lossnya cuma 0,0001, 0,000 gitu kan, Pak. Nah, kan 2. Di sini multiplier. Oke, 8 kali. Alhamdulillah. Saya start.
Nah, profit dia akan kembali lagi ke small entry. Trading dihentikan karena memenuhi salah Sorry. satu pengaturan sistem Anda. Nah, jadi meskipun loss 2 kali sesuai dengan settingan di small entry, misalkan 2 kali loss atau 3 kali loss. Setelah 3 kali loss di small entry, baru masuk ke settingan awal. Ketika terjadi profit di settingan awal, itu akan kembali lagi ke small entry. Untuk single trade Pak ya, untuk single trade ketika terjadi profit di settingan awal, dia akan kembali lagi ke small entry, ke pernyataan kecilnya Pak. Jadi bisa dibilang penghemat peluru kita dan menambah level. Di multiplier-nya kan levelnya 8, di small entry-nya 2. Berarti kita memakai 10 level. Bukan 10 level di Excel-nya Pak, tapi di robotnya. Itu pun tidak sampai ke sini loss-nya. Berarti loss-nya di sini 0,1. Nah, di level 10 loss-nya berapa? 1.600. Enggak bakal Pak, karena kan di small entry settingannya beda dengan settingan aslinya, lebih kecil. Seperti itu Pak. Iya. Jadi relatif aman ya kalau main pakai ini, tapi ya resikonya lama itu ya. Betul. Lebih lama dibanding multi trade dan resikonya pun lebih kecil di single trade Pak. Awan watan kelakon Mas Wawan. Tambahin multiplier win Mas Wawan biar cepet. Wah. Waduh, ini gara-gara Mbak Ipah nih, gara-gara nih. Pak Darwanto yang ngajarin. Nah, 2 kali. Mas Aris. Siap. Itu kalau di sedikit melenceng nih, kalau yang di pro itu kan ada single, ada multi, sama ada hybrid ya. Itu kalau yang di multi gimana tuh bikin ininya, bikin singlenya tuh? Sangat mudah Pak. Ya kan perlu dicoba toh. Nah. Oke. Yang di multi, yang atau di hybrid deh. Multi hybrid sama Untuk settingannya. single trade. Sama sih seperti di LED ini Pak, kalau dibuat single trade. Emang nggak muncul level-level tuh Mas? Trading dihentikan karena memenuhi salah satu pengaturan sistem Anda. Oke, saya login dulu. Wah, username-nya ini cocok ini. Tak login dulu langsung. Wah, saya udah mau habis kopinya nih. Pok, kirimi kopi, Pok. Banyak Pak Ipeh mah. Nggak bisa banjiran, nggak bisa lewat. Udah surut, tinggal lumpur. Ada perahu karet. Ada. Wah, syukurlah. Login. Ini di multi trade deposit. Saya deposit dulu. Tuh, kok sulit ini. Deposit barcode. Terus. Oke. 1.000. Saya kirim. Nah,
Baru masuk ke general setting. Untuk single trade Pak Budi ya, di multi trade ya. Ya, Pak. Single thread di multi thread. Di yang versi Pro sama settingannya, cuman Betul. beda bahasa. Best trade mount. Nah, kalau bingung tinggal buka Excel-nya, kita rubah ke 3 robot. Nah, best trade mount 0.1. Max amount dinolkan kalau untuk single trade. Nah, lalu win rates atau winning ratio disamakan 60 atau 60. Nah, di sini reset dipindah ke stop. Trade account ini jumlah transaksi diisi 1. Increase loss 180. Nah, ini kan sudah di settingan di best trade amount-nya. Baru ke multiplier setting. Enable multiplier loss dicentang. Nah, di versi Pro ini ada backing after. Jadi satu kali loss dia akan ngemarti sesuai di increase loss di Excel. Berarti multipliernya 180. Nah, max step. Karena ada backing after di Pro, berarti max step-nya itu 7. Baru loss-nya akan Kurang 1, Mas, ya? Ya, kurangi 1, Pak, karena ada backing after. Nah, di sini posisinya stop. Nah, baru masuk ke small trade. entry. Di sini juga nanti kelebihannya di Pro itu ketika small trade-nya tidak dicentang, itu akan terus melanjutkan terjadi profit masuk lagi ke small trade. Saya akan contohkan. Di sini 0.1, winning rate-nya 60, 60, 180. Nah, di sini saya coba 2 kali on loss. Ini sudah selesai. Maksimumnya kok 0,1, Mas? Kan dibagi. Maksimumnya 0,1. Kan dibagi, Pak. Kan max modalnya 0001. Kan single. Kan single. Kan di small entry-nya nih, Pak, di small trade. Max amount. Oh, small entry-nya. Ini di small trade, Small Pak. entry-nya itu bukan single ya, multi ya? Enggak, Pak. Single, Pak. Single. Ini trade mulai 0,1. Ini, Pak, sesuai di Excel. Best entry amount 0.0001. Kan 0, Mas. Ya. Nah, kalau yang di settingan normal kan maksimumnya kan kita isi 0. Iya. 0. Kalau udah diisi tidak apa-apa, bisa juga. Tapi diisi boleh. Kadang kalau udah diisi, kadang tidak jalan. Kalau di small entry-nya, Pak. Yang penting trade account-nya diisi 1. Nah, ini kan sudah sesuai. Small trade-nya saya tidak centang. Nanti teman-teman bisa tahu perbedaannya ketika dicentang dan tidak dicentang. Trade setting sudah sesuai sama yang versi LED. 0.1 sama kan? Saya start. Refresh masuk enggak saldonya? Oh, masuk. Nah, mencari 2 kali loss. Satu. Nah, saya stop dulu. Saya akan perjelas. Ketika small trade
tidak dicentang, loss 2 kali, dan profit, dia akan kembali lagi ke small trade. Begitu terus ya. 2 kali loss, masuk ke base trade mode, profit, masuk lagi ke small trade. Nah, sampai mencari 2 kali loss lagi, baru ke base mode, balik lagi ke small trade. Nah, ketika small trade-nya dicentang, mohon maaf, jangan remeh dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, mohon mic-nya di mute. Nah, ketika small trade-nya dicentang, 2 kali loss di small trade, masuk ke base amount, dia tidak kembali lagi ke small trade, tetap berjalan di base amount. Nah, ini profit. Tetap jalan di base amount, tanpa kembali lagi ke small trade. Cuman saat berjalan di awal saja. Ini kelebihannya di versi Pro. Jadi small trade itu hanya fungsi di awal saja, Pak. Kalau small trade-nya dicentang. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman. Monggo. Stop on win. Enggak rusak, ganti. Oh. Oke, lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau tak Mas Aris, siap. ada yang pernah begini menyimpulkan kalau untuk single trade untuk modal awalnya 0,1 itu katanya terlalu besar. Ada kemungkinan lebih loss-nya daripada profitnya. Jadi ditambahkan satu angka lagi di belakang koma. Jadi 0,01. Maksudnya gimana, Bu? Ini kan kayak ini kan kita settingan Excel-nya 0,1. Ya kan modal awalnya. Nah, itu katanya terlalu besar kalau untuk single trade. Nah, kalau itu sih sesuai dengan kesiapan teman-teman sih, Pok. Jadi kembali lagi ke teman-teman siap, karena base trade amount ini meskipun terjadi loss sampai 8 step itu akan tetap seperti yang di Excel, Pok. Misalkan ditambah 0,01. Nah, di sini kan kerugiannya cuma 2%. Hasilnya pun lebih kecil dari risiko yang sebelumnya. Biasanya teman-teman itu kalau risiko kecil seperti ini memainkan single trade itu dipaduin dengan multi win. Kenapa di base trade amount-nya ini diperkecil? Ketika terjadi loss di multi win itu tidak terlalu besar kok. Karena dipaduin dengan multi win. Nah, di sini kan berhubung single trade murninya, saya siapkan risiko dengan yang saya sudah siapkan. Misalkan teman-teman siap risiko 10%. Tidak apa-apa, berarti di sini 0,05. Tinggal dirubah seperti ini aja, kok. Oh gitu. Iya sih. Ya pakai multiplier win dia. Betul. Makanya diperkecil. Rata-rata ketika teman-teman memainkan single trade dipaduin dengan multi win, pasti resikonya itu di bawah 5%. Karena ketika terjadi loss zigzag itu sudah hitung-hitungannya, Pok. Berarti jika terjadi loss zigzag itu berarti kita langsung stop jika untung. Stop jika untung. Jadi kalau iya lebih baik stop jika untung. Jadi loss. Pasti ketika profit robot akan stop. Oke, lanjut teman-teman, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi.
Mungkin kalau tidak ada pertanyaan lagi, meeting Zoom malam ini saya tutup dan bertemu lagi di meeting Zoom berikutnya. Bisa nanti dicawarkan ke admin Norici. Siap, Bos. Oh, siap Bapak adminnya muncul. Siap, Mas Aris. Siap, siap. Materinya saya cari masalah dulu. Nanti kalau ada masalah saya request materi lagi. Nah, siap. Bukannya Betul tiap hari ada sekali. masalah Pak Budi. Kalau boleh request mah satu lagi Mas Aris. Ya, gimana Pak? Dari tes pasar murni dari settingan baru, Mm-mm. tes pasar langsung main lagi. Jadi untuk penyemangat aja. Iya, jadi Kalau boleh sih. jadi kalau tes market itu lebih baik kita lebih safety-nya pakai 2 robot, Pak. Seperti itu, seperti di awal ketika profit 10 kali, ke 11-nya loss, kita mau dibagi 2 apa dibagi 3 dari hasil profitnya yang di tes market itu, Pak. Misalkan 10 dibagi 3, anggaplah 3 kali step di modal yang besar. Pasti 3 step itu kemungkinan besar pasti profit. Karena dari tes market Kadang-kadang munculnya di tes market itu kadang-kadang merahnya gitu Mas. Di Yang terlambat. itu high dan buy dan low-nya itu merah semua gitu. Nah, kalau merah semua Jadi kan- berarti memainkan jumlah transaksi, Pak. Ketika jumlah transaksi tetap 50%. dirubah, berarti kita memainkan level, nambah level atau ngurangi level. Kalau untuk di multi, banyak sih trik-triknya, Pak. Tergantung kita sering main, kita oprek-oprek sendiri, pasti akan ketemu nantinya, Pak. Dari nurun level. Tapi Pak Budi udah jago itu. Kadang-kadang tergoda dengan yang itu Pak, dengan Profit besar. all in itu. Nah, berarti jangan tergoda oleh profit besarnya juga, Pak. Tapi ingat lossnya juga. Coba Mas ini kan Mas Aris kan buka 2 nih. Yang LED sama Pro coba deh Mas untuk tes market Mas. Dengan 2 robot tuh. Nah, ini sudah dibagi 10, Pak ya. Yang LED-nya settingan aslinya. Iya. Saya start. Nggak akan dicek Mas. Saya. Faisalnya belum dirubah. Satu. Oh, pakai small entry ini. Small entry. Channelkan. Satu, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ngapain dihitung dah Mas, kan ada hitungannya Mas. Iya, Pok, mengingat waktu TK, Pok, diajar hitung-hitungan, Pok. Oh, itu emang begitu orangnya. Kalau Pro Nah, enak, nggak perlu pakai saya top. Ini kan 21. Kalau ngetes market biasanya saya, Pak, tidak terlalu lama. Takutnya keburu arah marketnya berubah. Nah, misalkan ini 20 dibagi 3, 5, sekitar 7, Pok ya. Nah, di sini saya coba 7. Buy sell saya pakai 3. Di sini 7 kali stop. Transaksi Jumlah TRX-nya Mas. Oh iya, TRX. Jumlah TRX-nya. Nah, dan target profit 3% dari 1000 yaitu 30 doge. Nah, stop lossnya saya sering isi 0. Jadi ketika terjadi loss itu di bawahnya
masih lanjut robotnya mencari profit. Di sini saya multiplier di off kan. Dagangan. Nah, di sini dinolkan. Nah, ini sudah jadi multi trade. Saya coba 7 kali trade. Apakah tercapai profit duluan atau sampai menyentuh 7 step? Kayaknya tidak nyampe 7 step sudah tercapai. Nah, sudah. Selamat, target profit Anda telah tercapai. Gampang banget ya. Kalau Mas Kancil tapi Bisa, teman-teman pasti bisa, Pak. Soalnya apa ya, tergantung dari ketekunan kita untuk menganalisa setiap kesempatan yang kita masukkan ke robot. Seperti itu, Pak. Jadi buat teman-teman yang baru join, yaitu untuk di awal kita jangan cari profit dulu, tapi kita memahami setiap karakter settingan tersebut. Ketika kita sudah memahami, meskipun loss sampai 10.000, 20.000, itu pasti akan recovery. Anggaplah kita siapkan loss, siapkan untuk belajar 5.000 doge untuk memahami karakter robot. Nah, ketika kita sudah paham, meskipun loss semua 5.000, untuk mengembalikan yang modal belajar ini, itu sangat mudah. Ibaratkan kita sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, modalnya berapa juta. Nah, ketika lulus sekolah, kita bekerja untuk recovery modal selama ini yang kita belajar di bangku sekolah. Seperti itu, Pak. Betul, Pak Budi? Bapak Rektor. ya, Betul sekali. betul. Oke, lanjut. Mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, mungkin untuk meeting Zoom malam ini saya tutup. Buat teman-teman, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih telah meluangkan waktunya untuk bergabung di meeting Zoom malam ini. Dan semoga materi yang saya bawakan malam ini bermanfaat buat kita bersama. Amin. Ya, makasih saya Mas Kancil, masih banyak saya. Terima kasih, Pak. Ilmunya masih kurang nih kita, Mas. Boleh dilanjut nanti meeting Zoom berikutnya, Pok. Atau offline aja bisa, Pok. Oke, Mas. Oke. Ya, makasih, Mas. Sama-sama. Terima kasih banyak dan mohon. Offline emang mau ke Jakarta Mas Kancil? Kalau ada undangan, Pak. Pak undang, Pak. Oke, terima kasih banyak buat teman-teman dan mohon maaf apabila dari awal sampai akhir ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Baik. Videonya Mas ya. Siap Bapak, siap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas. Sama-sama.